Mumpung cuaca lagi panas, waktunya aku cuci karpet. Hai bun, kembali lagi dengan kegiatan aku. Di cuaca cerah seperti ini sangat tepat untuk nyuci karpet, karena udah beberapa hari aku nggak cuci, udah kotor, udah dengkil ya bun. Jadi banyak debunya, apalagi rambut yang banyak nempel ya bun. Jadi sebelum aku cuci karpet ini, aku mau nyapu di bagian tanaman dulu, karena ini nggak terlalu yang kotor dan sampahnya nggak terlalu banyak juga ya bun. Jadi aku ambil bagian sampahnya aja, karena tiap hari sering aku sapu, jadi kalau nggak disapu kayak ada yang kurang ya bun. Tapi tetap aja walaupun udah tiap hari aku sapu, sampahnya tetap banyak kayak gini ya bun. Tapi nggak banyak yang kayak nggak disapu sama sekali ya bun. Nah oke, ini udah selesai untuk sapu di bagian tanaman. Ini lanjut aku mau nyapu di bagian musola, karena airnya masih aku isi untuk bak untuk nyuci karpet ya bun. Jadi sebelumnya ini aku mau nyapu bagian musola dulu. Nah ini aku mau rapiin untuk mau kena, dan juga aku mau sapu-sapu. Nanti kalau udah selesai lanjut ke karpet ya bun. Jadi kegiatan aku di pagi hari tuh memang kayak gini ya bun, secara spontan kayak ngalir gitu ya. Jadi dari habis dapur, halaman, terus ke kamar, terus ke musola, kayak jalan sendiri gitu ya bun. Makanya kita diberikan kesehatan, sudah bersyukur ya bun. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah, maka kita wajib tetap bersyukur dengan keadaan kita ya bun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya bun, jadi kita bisa beraktivitas seperti layaknya ibu rumah tangga pada umumnya yang berkegiatan stay di rumah. Makanya kita tetap semangat ya bun dengan kegiatan kita tiap hari. Walaupun kegiatannya berulang-ulang, insya Allah kita tidak bosan ya bun, karena kita ngerjainnya dengan ikhlas dan dengan senang hati. Nah sambil nyapu di sini aku mau cerita sebentar ya bun. Jadi awal mula aku bangun musola ini jadi atas dasar permintaan lingkungan ya bun, dan juga saudara-saudara aku. Mereka minta anaknya diajarin ngaji, jadi dari situ aku bulatkan tekad untuk ngajarin ya teman-teman. Jadi sebelum aku punya musola, aku masih ngajarnya di teras ya bun. Jadi sholat dan juga ngajinya di teras. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian bangunan ini sudah selesai, dan alhamdulillahnya juga ada bantuan dari hamba Allah. Tapi sekarang udah tiada ya bun, udah dipanggil oleh Sang Holik. Allahumma firlahu, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memberikan keramik secukupnya untuk musola ini, dan alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga dan masih kepake ya bun. Nah oke, kembali ke video. Di sini aku sikat-sikatin karpet yang udah dengkil, kotor banget ya bun. Dan ini juga banyak rambut yang nyangkut di sikat ya bun, jadi lumayan banyak. Jadi 2 kali udah aku buang. Sebenarnya jarang sekali aku cuci karpet kayak gini ya bun. Jadi 1 bulan kadang sekali kalau udah kotor. Tapi kalau masih aman gak kotor ya aku biarin gitu ya bun. Tapi yang jelas untuk karpet ini karena dipakai di bawah sofa, jadi sering kena minuman anak-anak. Jadi nggak sampai 1 bulan udah aku cuci ya bun. Dan gak habis pikir juga ya bun, kenapa rambut-rambut banyak yang nyangkut di karpet ya, padahal sisirnya di kamar gitu ya bun. Mungkin dikena angin kali ya, gak tahu. Jadi alhamdulillah untuk karpetnya udah selesai aku jemur. Karpet udah selesai aku jemur, lanjut ini aku mau ngepel musola, karena udah lama aku nggak apel. Paling kalau aku pelnya cuma ambil di bagian kotornya aja ya bun, dan juga di bagian kotor cecak, karena sisa air di bak yang sisa dari cuci karpet masih banyak ya bun. Jadi sekalian aku pel untuk musola karena udah berdebu juga dan banyak kotoran ya bun. Nah ini aku sapu dulu, aku ambil bagian kotorannya dulu, nanti baru bilas di bagian akhir ya bun. Aku pakainya pakai sapu lidi kayak gini, jadi cepat selesai ya bun, gak pakai alat pel. Paling nanti kalau udah mau dikeringin baru aku pakai pel ya teman-teman. Padahal di atas udah dikasih plafon ya bun, tapi ada aja dari kotoran cicak gitu ya. Tapi gak banyak sih bun, cuma 1-2 gitu. Jadi lanjutan dari cerita yang tadi ya bun. Dan tanah yang mau dibangun juga hasil dari tanah wakaf ya bun. Jadi ada saudara sepupu yang
mewakafkan tanahnya untuk pembangunan musola. Bahkan sampai saat ini aku berdoa semoga mereka selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya, dilancarkan rezekinya, dan khususnya buat keluarganya yang sudah tiada, semoga kebagian pahala dari sedekah mereka ya Bun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada saat itu awal aku ngebangun bangunan ini ya Bun, jadi aku punya uang cuma sedikit. Alhamdulillah pada waktu itu aku tekadkan sama Pak suami ya, jadi untuk bangun sesuai dengan uang yang ada, walaupun cuma selesai pondasinya ya Bun. Tapi alhamdulillah setelah pondasi selesai, ada saudaraku juga yang mau pinjamin uang untuk nyelesain musola ya Bun. Tapi waktu itu aku kayak nggak percaya, dan aku juga kayak diterima nggak ya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan rezeki yang terus mengalir, jadi pas waktu itu aku ambil dari saudara aku putuskan untuk lanjutin bangunan ini, dan alhamdulillah dan kebetulan juga pas waktu itu ada yang nawarin bantuan rehabilitasi untuk musola ya Bun, dan alhamdulillah di situ juga dapat, dan akhirnya alhamdulillah ya Bun. Jadi singkat cerita, 2 tahun kemudian alhamdulillah musola ini udah selesai dan bisa kepake. Alhamdulillah karpet udah selesai dicuci, musola juga udah pada bersih. Lanjut ini mau siramin tanaman, karena udah beberapa bulan gak hujan ya Bun, jadi biar tanaman aku tetap subur dan kelihatan tetap segar dan juga hijau, jadi aku siramin sehari 3 kali Bun. Kalau cuma disiram pagi hari, mungkin siang atau sorenya udah layu, makanya untuk sehari aku siramin 3 kali Bun. Selama kemarau mungkin kalau nggak aku siramin udah mati semua ya Bun, tapi alhamdulillah di sini aku tetap rawat dan hasilnya tumbuh subur. Nah oke, untuk nyiram tanaman udah selesai. Lanjut di sini aku mau beresin di area rumah, tapi sebelum aku beberes aku mau mandi dulu ya Bun. Jadi karena pakaian udah basah semua ngepel musola, jadi mau beraktivitas kayak nggak enak lagi basah-basahan ya, jadi aku mandi dulu dan alhamdulillah ini udah selesai. Next ini aku rapiin untuk kamar tengah ya Bun, jadi seperti biasa bantal, guling, dan juga kasurnya aku kebas kayak gini ya Bun, biar gak ada sisa makanan anak-anak atau debu yang nempel di atasnya. Nah ini aku mau berdiriin dulu. Nah lanjut juga ini aku mau beresin di area lemari. Nah untuk di pagi hari ini alhamdulillah aktivitas tuh kayak ngalir sendiri ya Bun, jadi dari pagi jam 6 sampai sekarang mungkin udah jam 8an ya, udah gak kebayang lamanya ya Bun. Karena ini di videoin, aku dipercepatin biar teman-teman gak bosan nontonin video aku. Oh ya teman-teman, saat nonton video aku kalian juga lagi ngapain di rumah, boleh ya kita saling sharing. Mungkin teman-teman juga ada yang lagi beraktivitas sama kayak aku, atau ada juga yang udah selesai tinggal rebahan atau sambil nontonin video aku. Terima kasih banyak ya Bun. Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat. Semoga ada yang bisa diambil dari video aku. Semoga teman-teman termotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Nah oke, ini udah aku beresin untuk area laptop dan juga kertas yang udah berantakan di atasnya. Nah ini juga aku rapiin di bagian tempat pensil dan juga di bagian laptop sendiri ya Bun. Karena stok tisu udah habis, jadi untuk lap-lapinnya aku pakai kemocing ya Bun. Biasanya kalau di area laptop dan juga printer aku pakai tisu basah atau enggak pakai tisu kering ya Bun. Berhubung udah habis, jadi aku lap-lapinnya pakai kemocing. Nah oke, kamar tengah udah selesai aku rapiin, udah bersih. Lanjut lagi ke bagian lemari dekat jendela. Nah ini sebelumnya aku rapiin di bagian lemari ini ya Bun, dan tidak lupa juga aku lap-lapin bagian jendelanya.
Nah, kalau di sini biasa nggak begitu banyak perabotan, cuman ada galon, ada tempat tisu, cuman sayang tisunya udah habis ya bun. Nah, ini untuk di dalamnya ada beberapa buku kakak, dan juga seperti biasa di bagian paling bawah ada toples. Nah, ini aku rapiin dulu ya bun. Kalau udah kayak gini serasa dilihatinnya tuh lebih enak ya bun, jadi nggak merusak pemandangan mata. Sebenarnya pas selesai ngepel tadi aku pengen rebahan, pegang HP gitu ya bun, nonton vlog teman-teman yang lain, tapi serasa kayak nggak enak, gak tenang karena rumah masih dalam keadaan berantakan ya bun. Jadi aku pikir udahlah nanti istirahatnya kalau udah selesai semuanya. Alhasil kalau udah dikerjain semuanya ngalir dengan sendirinya ya bun. Jadi alhamdulillah rumahnya udah kelihatan agak rapian, walaupun gak yang rapi amat ya bun. Setidaknya udah selesai aku rapiin. Nah, biasanya kalau aku mau keluar rumah, aku pastiin dulu rumah udah dalam keadaan bersih dan udah rapi, udah selesai semua ya bun. Jadi aku nggak bisa keluar rumah sebelum rumah dalam keadaan rapi. Jadi kalau kita udah di luar rumah kayak lebih tenang, nggak ada pikiran yang nyeleneh di pikiran kita ya bun. Jadi kita mau ngapain juga udah tenang, nggak ada yang dipikirin lagi. Nah, oke, untuk area sofa udah selesai ya bun. Ini lanjut untuk bersihkan di bagian mainan anak, dan tadi udah selesai aku turunin semua, udah aku bersihkan tempatnya, dan udah aku kembalikan lagi ke bagian tempatnya masing-masing. Nah, oke, lanjut, ini aku mau terusin untuk sapunya. Alhamdulillah ya bun, di pagi hari ini aktivitas tuh padat banget, jadi serasa kayak bener-bener capek. Nanti habis ini aku pengen istirahat sejenak, memulihkan pikiran yang udah penat ya dengan kegiatan aku di rumah. Jadi biar kewarasan kita sebagai ibu rumah tangga tetap terjaga dengan baik. Capek boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut ya bun. Istirahat harus, jadi kita kalau udah merasa capek, istirahat sejenak. Kalau udah agak mendingan, udah kayak lebih plong, jadi kita terusin lagi kegiatan kita ya bun. Biasanya seperti pengalaman aku, bukan pengalaman ya bun, tapi lebih ke sering yang aku lakuin ya bun. Jadi biasanya selesai istirahat pikiran tuh kayak lebih plong dan badan tuh kayak lebih fit ya bun. Jadi mau beraktivitas lagi tuh kayak lebih semangat lagi. Sebenarnya walaupun kita istirahatnya sebentar, itu kayak udah lebih lega ya bun. Walaupun cuma setengah jam atau sampai 1 jam itu udah cukup untuk kita istirahat. Biasanya kalau aku istirahat tuh jam 12 sampai jam setengah 2 ya bun. Jadi habis itu kayak lebih tenang, mau beraktivitas tuh kayak lebih semangat lagi gitu ya bun. Jadi biasanya kalau di sore hari tuh udah mulai beraktivitas lagi. Nah, seperti di video ini kelanjutan di video sore harinya ya bun. Nah, karena di sini karpetnya udah kering, jadi aku lihat tadi udah kering ya bun. Nah, sebelum di sini aku pasang karpet, ini aku mau rapiin mainan Wilda dulu bun. Dari beresin mainan Wilda geser sedikit. Nah, ini ada pohon artifisial ya bun. Karena aku lihat ini udah berdebu, jadi waktunya aku lap-lapin. Nah, ini oke, lanjut lagi ke sofa. Oh ya, ini videonya lanjutan dari pagi harinya ya bun, jadi ini di sore hari. Nah, ini pas udah kering untuk karpetnya aku ambil, aku mau pasangin di bawah sofa. Nah, tapi sebelum aku pasang ini aku pastikan untuk di bawahnya udah bersih ya bun. Jadi nanti pas dipakai udah semuanya bersih, udah ada debu lagi ya. Walaupun nanti tuh udah datang lagi debunya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau cuaca lagi bagus, jemur karpet tuh seharian udah bisa keangkat lagi ya bun, udah kering. Jadi seperti saat ini aku nyucinya di pagi hari dan jam 3 udah bisa keangkat. Nah, oke, udah selesai di area sofa. Lanjut, ini aku pasang untuk tapla meja dan juga vas bunga. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.